Halo teman-teman semua, kenalin aku Dery Kurniawan. Di sini aku mau menjelaskan mengenai pengertian kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Kok bisa ada kejahatan di pasar uang? Nah, jadi kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Crime is as old as man, demikian suatu ungkapan yang ditulis oleh Gerard Shaw. Menurutnya, pertama kali kejahatan terjadi ketika Adam melanggar perintah Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh Shaw tersebut dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-36. Dengan demikian, kejahatan berkembang sejak manusia hadir di muka bumi dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Benedict S. Alper menyatakan bahwa kejahatan sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua. Sudarto menyatakan, sampai dewasa ini, terminologi kejahatan masih diperdebatkan oleh para kriminolog. Sebagai contoh, adanya penodongan atau pemerasan adalah kejahatan. Tapi bagaimana dengan permintaan uang hangus sekian persen yang harus dituruti oleh nasabah? Jika tidak, urusan bakal tidak lancar. Ada yang menyatakan bahwa hal ini masih tergolong wajar, namun ada pula yang melihat hal ini harus dihilangkan. Nah, seperti itulah definisi dari kejahatan. Makanya, kejahatan itu bisa sampai hadir di pasar uang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari kejahatan tersebut. Selanjutnya, kita masuk kejahatan korporasi. Nah, kejahatan korporasi tersebut sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tapi juga dilakukan oleh kelompok organisasi dalam sebuah korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir ini disebut oleh white collar crime. Istilah white collar crime ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada 1939 di hadapan American Sociological Society. Kenalin, nama saya Lisa Kamara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan di pasar modal. Nah, salah satu prinsip di pasar modal adalah prinsip kerusakan yang bertujuan untuk melindungi investor. Nah, penyimpanan dari prinsip tersebut itu akan menimbulkan kerugian bagi investor dan merusak mekanisme perdagangan pasar, yaitu dengan diantaranya dengan demand dan supply-nya yang berjalan secara alami. Nah, dengan meningkatkannya teknologi dalam perekonomian dan dapat kecurangan juga dengan kejahatan yang semakin meningkat. Nah, sebelum munculnya teknologi, kejahatan ini dilakukan secara manual dulunya. Maka dengan berkembangnya teknologi, kejahatan itu juga semakin bertambah gitu. Apa sih contoh kejahatan di pasar uang itu? Nah, kejahatan di pasar uang itu ataupun di pasar modal itu bisa berupa kayak tentang penipuan, perizinan atau persetujuan dari bahasa Evan. Nah, ini terjadi karena tingkatnya teknologi tersebut. Nah, untuk mengatasi itu kita harus meningkatkan juga teknologi tentang penanganan kejahatan di pasar modal, khususnya di dalam teknologi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami ataupun penjelasan dari kelompok kami. Dengan berakhirnya tentang kejahatan di pasar modal, maka berakhir juga presentasi kami. Saya, Lisa Kamara, dan dua rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.